KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, bersatu dan bersatu. Dan di kesempatan yang lain juga Prabowo Subianto mengatakan bahwa ingin merangkul semua pihak untuk persatuan Indonesia. Nah, saya ingin mengonfirmasi kepada pihak yang sepertinya pertama kali ingin coba dirangkul ini oleh capres terpilih ya, Prabowo Subianto. Nasdem adalah partai pertama di luar koalisi yang dikunjungi oleh capres terpilih Prabowo Subianto setelah pengumuman dari KPU. Apa sih Bang Ja'far yang dibicarakan saat itu? Yang pertama tentu saja pertemuan itu kita melihat kenapa Nasdem mungkin jejak pertemanan Pak Surya dengan Pak Prabowo itu kan panjang. Mereka pernah sama-sama menjadi politisi Golkar, kemudian berpisah jalan karena mendirikan partai masing-masing ya. Dalam artian komunikasi kita ketahui dalam jejak rekam sejarah Indonesia, politik Indonesia itu persahabatan, pertemanan itu menjadi modal yang sangat besar untuk secara terus-menerus melakukan dialektika dan juga menjawab tantangan-tantangan zaman. Baik. Jadi pertemuan itu apa maknanya? Maknanya menurut saya yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua, adanya sportivitas, adanya keteladanan, dan kemudian adanya kebajikan yang ditunjukkan oleh yang menang dalam hal ini Pak Prabowo ataupun Nasdem di koalisi pendukung Anies Muhaimin. Ada apa itu? Ada pendidikan politik dalam keteladanan itu. Biasanya di kalangan elit kita tidak selesai begitu KPU mengumumkan. Pak Surya, Nasdem memberikan statement pertama menerima hasil pemilu. Maknanya dalam itu. Dengan segala prosesnya, dengan segala apa yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir dalam proses pemilu kita, puncak dari proses demokrasi kita sebut, ya Nasdem menerima proses itu. Kenapa? Karena ada tantangan berikutnya, bukan sekedar kita tidak lagi berlarut-larut dalam proses ini curang, apa segala macam, bukan. Bukan di sana maknanya, tapi bagaimana tantangan-tantangan ke depan bisa dijawab. Yang paling penting dari proses Pilpres ini menurut saya adalah sangat berbeda dengan 2019. Di Pilpres kali ini hampir seluruh capres itu menawarkan gagasan-gagasan tentang bagaimana memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi dan tujuan kita merdeka. Gitu kira-kira Mbak Maria. Tapi apa yang dibicarakan Bang Ja'far? Yang ingin diketahui publik itu apa yang dibicarakan? Ada kesepakatan apa di situ? Kalau terkait kesepakatan, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Surya dalam konferensi pers, menurut saya itulah kesepakatannya. Pasti pertanyaannya mau koalisi atau tidak, kan itu aja sebenarnya. Banyak yang bertanya-tanya seperti itu ya tentunya ya. Tapi menurut saya proses ini masih akan panjang, dialektikanya masih panjang, masih ada 7 bulan, masih ada mungkin juga setahun, 2 tahun dan lain-lain. Kita lihat saja prosesnya. Yang pertama paling penting bukan mau berkoalisi atau tidak, bukan. Tapi bagaimana setiap aktor, setiap elit bisa dengan besar hati menyudahi proses pertarungan atau kompetisi dalam pemilu. Oke, mungkin kesepakatan untuk membangun persatuan terlebih dahulu begitu ya. Nah, itu konkretnya gimana? Yang pertama tentu dalam proses bagaimana membangun persatuan ini adalah kita sama-sama punya perspektif tentang national interest. Apa sih tantangan kita ke depan? Pastilah apa tantangannya?
Pertama, kalau berkali-kali Pak Surya bilang musuh Indonesia itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Bagaimana pemerintahan yang baru nanti bisa mendorong kemiskinan itu semakin kecil, artinya kesejahteraan meningkat, dan kemudian kebodohan-kebodohan itu bisa dicerabut gitu loh, dikurangi, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara besar. Itu Mbak Maria. Baik, saya ingin minta tanggapan ke Bu Siti juga di sini. Bu Siti, apakah ideal membicarakan koalisi? Maksud kami di sini mungkin lebih ke komunikasi ya, membuka komunikasi untuk menjalin rekonsiliasi begitu ya. Itu sejak sekarang, saat gugatan di MK ini juga masih tengah berlangsung. Apakah sudah ideal itu, Ibu? Ya, bicara ideal ya, jawabannya ideal juga ya. Oke. Karena pemilu itu adalah kompetisi kontestasi. Baik. Maka pastinya ada yang menang, ada yang kalah, kan gitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia disebutkan tadi itu supaya tidak mengancam sila ketiga persatuan Indonesia. Tentu ada kaidahnya, ada fatsunnya. Apakah pertemuan kemarin itu katakan gitu ya, ini adalah too much too soon gitu ya, untuk satu koalisi yang ideal gitu. Kan kita harapkan koalisi yang ideal itu yang relatif permanen. Karena koalisi dibangun sejak awal itu adalah koalisi yang bukan begitu dibuat gitu ya, segera setelah Pilpres diumumkan kocar-kacir. Tidak seperti itu. Nah, maka ini yang tidak diawali sejak pemilu ke pemilu itu selalu seperti itu. Pemilu 2019 juga seperti itulah. Kalau idealnya ya tidak kocar-kacir tusun seperti ini, apalagi masih menyisakan berbagai persoalan yang diidentifikasi sebagai pelanggaran. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu, tuntaskan dulu. Karena ini akan apa istilahnya terwarisi untuk pilkada serentak. Jadi yang membuka komunikasi itu tadi sebenarnya jangan dulu begitu? Komunikasi boleh, tapi kan ini politik banget. Nggak bisa, nggak diartikan politik gitu ya. Apalagi ini pertemuan antara elit tokoh penting politik. Nggak mungkin tidak ada apa istilahnya itu substansi politik. Jadi ini politik banget. Tapi ini wajar sebagai capres terpilih Bu Siti ingin mencoba rekonsiliasi, merukunkan begitu, mendatangi pihak-pihak yang di luar koalisinya. Iya, Pak Prabowo memang tipe yang gentle ya, kita harus akui itu. Tapi bukan berarti lalu mengaburkan makna gitu ya, bahwa ini ada persoalan yang sangat serius dengan pelanggaran-pelanggaran di semua hampir tahapan pemilu kita. Lah ini urusi dulu. Karena kalau ini kita tidak selesaikan, kita tidak tuntaskan, apa yang terjadi? Pilkada nanti 271 daerah itu November nanti akan terwarisi dengan gaya-gaya seperti ini. Lalu menghalalkan semua cara, pokoknya menang. Itu yang harus kita hindari. Jadi bagaimana maraknya uang dalam pilkada gitu. Jadi ada idealisme tadi kalau kita tanya idealnya. Tapi ini gaya Indonesia banget sebetulnya. Gaya Indonesia banget yang jangan sampai nafsi-nafsi setelah pemilu kan gitu. Bagus saja, cuman jangan sampai membuat demoralizing gitu ya, bahwa ini sudah bubar ini yang namanya koalisi Indonesia perubahan gitu ya. Intinya tetap harus dikawal begitu ya, proses atau gugatan-gugatan yang sedang berlangsung saat ini. Tapi sudah ada ajakan belum Bang Ja'far? Boleh jawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Panggung Demokrasi. Sudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Dan kita menatap ke depan